Perkembangan terkini, pasca KPK menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka suap dan perintangan penyidikan, akan disampaikan jurnalis Kompas TV Cindy Permadi dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Cindy, apa saja informasi terbaru soal penahanan Hasto setelah menjadi tersangka? Bagaimana KPK menjawab tudingan PDI Perjuangan bahwa KPK tidak punya bukti kuat dalam menetapkan Hasto sebagai tersangka? Ini dia soal penahanan seperti yang kemarin disampaikan oleh pimpinan KPK menjadi kewenangan dari penyidik. Tapi kalau kita merujuk kepada KUHP, ada syarat penahanan yang harus dipenuhi oleh penyidik KPK terlebih dahulu. Terkait syarat objektif dan syarat subjektif. Syarat objektif ini meliputi kepentingan hukum, apakah ancaman pidananya di atas 5 tahun atau tidak. Sementara kalau untuk syarat subjektif, apakah ada kekhawatiran dari penyidik tersangka akan melarikan diri, mengulangi perbuatan ataupun juga menghilangkan barang bukti. Soal syarat objektif, kalau kita bedah lagi, ada 2 perkara yang menjerat Hasto Kristianto. Yang pertama adalah soal dugaan suap, yang kedua adalah soal perintangan penyidikan. Untuk dugaan suap saja, Hasto Kristianto disangkakan oleh 2 pasal. Pertama adalah pasal 5 Undang-Undang Tipikor terkait pemberian suap terhadap penyelenggara negara. Kalau kita lihat ancaman pidananya saja, itu ancaman pidana minimal 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Kemudian pasal kedua adalah pasal 13 Undang-Undang Tipikor, pemberian suap terhadap pegawai negeri terkait dengan kewenangan atau jabatannya. Untuk pidananya maksimal 3 tahun. Sementara kalau untuk perkara kedua, perkara perintangan penyidikan, yang digunakan pasalnya adalah pasal 21 Undang-Undang Tipikor, paling singkat pidananya 3 tahun dan paling lama 12 tahun. Sementara kalau misalnya kita melihat juga pertimbangan subjektif soal apakah akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti ataupun juga mengulangi perbuatannya, KPK juga sudah mengambil langkah pencegahan ke luar negeri yang sudah diproses oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hasto Kristianto per kemarin malam efektif dicegah ke luar negeri selama 6 bulan ke depan, dan tidak hanya Hasto Kristianto, tapi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga mencegah politisi senior PDI Perjuangan dan mantan Menkumham Yasona Lawli ke luar negeri selama 6 bulan ke depan. Selain itu, terkait dengan tudingan bahwa KPK tidak memiliki bukti yang kuat soal penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka, juru bicara KPK Tessa Mahardika melalui pesan singkat kepada Kompas TV sudah menjawab ia meyakini kalau alat bukti yang dikantongi oleh KPK adalah alat bukti yang kuat. Karena setiap penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK sudah melewati proses dan tahapan-tahapan atau prosedur yang kuat, termasuk soal kelengkapan alat bukti. Ini yang disampaikan oleh Tessa Mahardika. Ini juga ditegaskan kemarin oleh Ketua KPK Setio Budianto saat konferensi pers. Ia menyebutkan kalau alat bukti yang kuat ini sudah dikumpulkan melalui pemeriksaan saksi, penggeledahan, penyitaan alat bukti elektronik. Ini yang juga menjadi alasan kenapa KPK baru menetapkan Hasto Kristianto saat ini atau sekitar 5 tahun sejak awal mula kasus ini sudah bergulir. Alat bukti ini pula lah yang kemudian meyakini dugaan KPK bahwa Hasto Kristianto ada dugaan pertama meminta atau menginstruksikan kepada Harun Masiku untuk merendam handphonenya di dalam air, kemudian melarikan diri. Instruksi yang sama juga kepada stafnya Kusnadi untuk merendam HP-nya ke dalam air sebelum Hasto diperiksa KPK. Juga kemudian ada pengkondisian saksi hingga ada dugaan bahwa sebagian uang yang dipakai untuk menyuap ex-komisioner Wahyu Setiawan berasal dari Hasto Kristianto. Ini adalah bukti-bukti yang diyakini oleh KPK sudah memenuhi standar prosedur. Bahkan KPK juga menyebutkan apabila nantinya PDI Perjuangan mau mengambil langkah hukum, upaya hukum, bahkan pra-peradilan, KPK sudah siap melakukan hal itu, Nitya. Ya, terima kasih Cindy Permadi, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari gedung KPK. Terima kasih Cindy.